Kembali di presisi utama pemirsa, sebanyak 30 tim e-sport Mobile Legends dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumeneb mengikuti seleksi untuk mewakili Polres Sumeneb dalam Kapolda Jatim Cup di Surabaya. Polres Sumeneb menggelar seleksi peserta e-sport Mobile Legends Kapolda Jatim Cup di Gedung Sanika Satyawada, Polres Sumeneb. Acara ini diikuti oleh 30 tim dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumeneb. Tim yang terpilih akan mewakili Polres Sumeneb dalam babak final Kapolda Jatim Cup yang akan dilaksanakan di Surabaya. Kapolda Jatim Cup merupakan ajang bergengsi bagi para pecinta e-sport di Jawa Timur. Polres Sumeneb berharap dengan adanya seleksi ini dapat melahirkan atlet e-sport berbakat dari Kabupaten Sumeneb. Selain itu, seleksi ini merupakan salah satu upaya Polres Sumeneb untuk mengembangkan potensi pemuda di bidang e-sport. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi memimpin serah terima jabatan dan kenal pamit pejabat utama serta Kapolres jajaran Polda Sulsel yang digelar di Aula Mapaudang Polda setempat pada Senin lalu. Adapun pejabat utama dan Kapolres jajaran yang diserah terimakan yakni Kabid Dokes Polda Sulsel dan 8 Kapolres jajaran di wilayah hukum Polda Sulsel. Upacara serah terima jabatan Kabid Dokes Kapolres Pelabuhan Makassar, Kapolres Kepulauan Selayar, Kapolres Brebes, Kapolres Sidrap, Kapolres Jakarta, Kapolres Sumber, Kapolres Bantai dan Kapolres Lombok Polda Sulawesi Selatan, Senin 8 Juli 2024. Dimulai. Rekan-rekan sekalian, Bapak-Bapak Ibu sekalian, tentunya serah terima jabatan ini menjadi hal biasa di institusi kita. Ini menjadi rutinitas sekaligus untuk menjaga kinerja organisasi supaya tetap bisa menyesuaikan dengan segala bentuk perubahan sekaligus menyikapi perkembangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu juga tentu kita berharap dengan proses pembinaan karir ini untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Polri, khususnya personil Polda Sulawesi Selatan yang kita banggakan itu. Serah terima jabatan dan alih tugas di lingkungan Polri merupakan hal-hal yang wajar, sebagaimana saya sampaikan di depan tadi, menjadi bagian daripada tour of duty maupun tour of area. Dimanapun Anda bertugas, tolong tetap lakukan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat. Kita sudah sering mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, kemudian Bapak Kapolri juga banyak memberikan pesan-pesan kepada kita sekalian bahwa tugas Polri ini tidak hanya sebagai profesi, tetapi juga menjadi ladang pengabdian. Kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian untuk melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Polda Jambi menerima kunjungan kerja Kompolnas RI dalam rangka visitasi Kompolnas Awards di Polda Jambi tahun 2024. Hadir pada kegiatan tersebut Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, Ketua Tim Kompolnas RI Albertus Wahyu Rudano, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua DPRD Jambi Muhammad Edi Purwanto, dan Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Hasan Basri Agus. Dalam sambutannya, Kapolda Jambi menyampaikan berbagai pencapaian dan prestasi dari Polda Jambi yang telah diraih dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024. Tahun 2024 merupakan momen yang penting bagi Polda Jambi sebagai ajang pembuktian apakah Polda Jambi mampu mempertahankan peringkat terbaik Kompolnas Awards yang telah diraih pada tahun 2023 lalu. Sementara itu, Ketua Tim Kompolnas RI Albertus Wahyu Rudanto menjelaskan, Kompolnas Award adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada satuan kerja di lingkungan Polri yang dinilai telah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Polda Jambi mendapat nominasi Polda Tipe B bersama 5 Polda lainnya, yaitu Polda Jambi, Polda Sulawesi Tengah, Polda Papua, dan Polda Kalteng. Saat ini Polri juga mendapatkan pantauan dan penilaian dari Kompolnas, Ombudsman, DPR, dan netizen melalui media sosial. Kompolnas memberi apresiasi atas sinergi antara Polda Jambi dan Forkopimda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Juga oleh Pak James Leonardo. Hugo Award juga, ini ada anggota kita, Bribtu Tamarani Panjaitan, ya, mendapat penghargaan pada Hugo Award tahun 2023 dengan membuat aplikasi atau program lapor Babin. Kemudian penyelesaian konflik tanah tadi telah diekspos dalam video singkat. Kami mendapat pin emas karena berhasil menyelesaikan kasus-kasus yang ada kaitannya dengan mafia tanah. Target kasus kita melampaui target yang telah ditentukan dari kementerian, sehingga Polda Jambi mendapat pin emas untuk penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan mafia tanah. Sementara itu, pemirsa, Iputu Adeada, seorang pemuda asal Buleleng, Bali, dinyatakan lulus terpilih menjadi anggota Polri meskipun berasal dari keluarga yang sederhana. Diketahui ayah Iputu berprofesi sebagai supir bus dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Dengan kondisi sederhana ini, Iputu Adeada tidak pernah menyerah kepada keadaan hingga kegigihannya membuahkan hasil lulus seleksi Bintara Polri. Om Swastiastu. Mohon izin, perkenalkan nama saya Iputu Adi Aryada, nomor ujian 032220-P-0183, asal pengiriman Polres Buleleng. Jadi saya merupakan salah satu casis yang berhasil lulus terpilih dalam penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2024. Jadi di sini saya izin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah bertugas dan telah mengadakan seleksi penerimaan Bintara PTU. Oleh karena itu saya berkesempatan untuk menjadi anggota Polri. Terima kasih juga karena kepolisian mengadakan seleksi dengan prinsip letak, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Saya Ibu Madi Supriyastini, ibu dari Ibu Aryada. Saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada instansi kepolisian karena telah mengadakan seleksi Bintara, sehingga anak saya bisa berkesempatan mengikuti, sehingga anak saya sampai lolos. Saya Imadi Suandra, ayah dari Iputu Adi Aryada, mengucapkan terima kasih kepada instansi Polri karena telah mengadakan seleksi tes penerimaan Polri sehingga anak saya berkesempatan untuk menjadi anggota Polri. Beralih ke Jawa Timur, pemirsa, tangis haru pecah ketika Polda Jatim mengumumkan hasil tes seleksi penerimaan Bintara Polri gelombang kedua tahun anggaran 2024. Salah satunya adalah Akila Nadia Safwa yang merupakan putri dari Ibda Ahmad Nur Hadi, personel Polri yang terkena ledakan bom beberapa tahun silam. Akila diberikan apresiasi oleh pimpinan Polri berhasil lulus terpilih melalui kuota Mabes Polri. Polrestabes Surabaya dan Jawa Timur. Anak ini diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri.
Alhamdulillah. Semangat. Terima kasih Bapak atas pengorbanannya, atas doanya sama ini Bapak. Semangat. Alhamdulillah nggak Bapak lulus terpilih. Iya. Sementara itu di Lombok Timur, Anissa Rahmani, pemudi yang berasal dari keluarga sederhana juga dinyatakan lolos sebagai anggota Bintara Polri tahun anggaran 2024. Hal ini sebagai salah satu bukti bahwa proses penerimaan Polri dilakukan dengan tidak tebang pilih dan sesuai kemampuan calon siswa itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmani. Saya berasal dari Embung Basari, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Saya lulusan tahun 2021 di MAN 1 Lombok Timur. Saya mendaftar menjadi anggota Polri sudah ketiga kali dari tahun 2021. Yang pertama di 2021 itu saya gugur di Pantohir. Terus tahun 2023 saya gugur di kesehatan pertama karena ambeien. Lalu yang sekarang alhamdulillah saya lulus terpilih. Persiapan saya lari atau olahraga tiap hari di Porda, terus renang dan juga belajar psikoakademik. Motivasi saya menjadi anggota polisi karena saya ingin membahagiakan orang tua serta mencari pekerjaan. Dan setiap saya melihat anggota Polri, saya merasa kagum dan merasa anggota Polri itu sangat berwibawa. Selama rekrutmen Polri ini, kita tidak dipungut biaya apapun, sepeser pun, dan juga dari pihak Polres Lombok Timur selalu membantu kita dan mengayomi kita dalam setiap tahapan tes. Seperti misalnya kalau kita kurang di berkas atau apa, kita selalu diberitahu dan disuruh melengkapi apa yang kurang dan begitu. Dan juga konselor dari Polres Lombok Timur selalu membantu kita dalam setiap tahapan tes dan selalu memberi informasi. Nama saya Pak Sirajudin, alamat saya dari Kelurahan Kembang Sari, Selong, Lotim. Pekerjaan tiang wirausaha dan istri pekerjaan ibu rumah tangga. Syukur alhamdulillah anak tiang namanya Anissa Rahmani terpilih sebagai anggota Polwan, dan selama proses pendaftaran sampai kelulusannya kami tidak pernah mengeluarkan sepeser pun dan tidak ada petugas yang datang ke rumah kami untuk memintai biaya dan untuk kelulusan anak kami. Syukur alhamdulillah kami ucapkan atas pelayanan Polres Lombok Timur dari awal pemberkasan anak yang sampai selesai sangat memuaskan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.